Masih bisakah kepolisian kita ini akan dipercaya oleh masyarakat besar seluruh rakyat Indonesia ini, Pak? Masih bisakah kira-kira? Atau Indonesia masih butuh enggak gitu kepolisian kita kalau semuanya hanya direkayasa seperti ini? Kalau hanya sekedar foto, Pak, semua orang juga bisa mengambil foto editan seperti itu. Foto orang itu lagi ngapain? Ya kan? Itu jelas, Pak. Itu bukan jejak digital asli. Zaman dulu kita CCTV-nya seperti apa? Cobalah kasus pada saat pembuangan Vina dan Eki ke jalan itu, CCTV yang ada di tengah itu tampilkan oleh Bapak polisi, ditampilkan, Pak. Ini katanya nggak boleh orang rakyat Indonesia ini kritik, semuanya akan ditangkap. Kemudian ada pula orang yang komen-komen harus ditangkap, orang-orang yang komentar harus ditangkap. Ya lucu lah, Pak. Hukum apa negara kita ini sekarang untuk membungkam orang-orang model seperti ini, Pak? Terus akankah percaya orang rakyat Indonesia ini dengan bukti foto itu? Ya. Satu aja buat saya, periksa aja itu Rudiana, sudah, nggak usah kemana-mana, ya kan? Ada pula orang yang bilang Lindah asli atau tidak. Lindah asli itu ada tatonya, mereka masih berkeliaran. Ini teman-temannya Vina juga masih berkeliaran, Pak. Saat ini juga keluarga Vina bungkam, diam. Ada permainan apa sih sebenarnya kalian ini di sini? Ya, saya mohon deh. Ya kalau foto hanya sekedar foto diambil dicomot, itu foto sedang apa gitu, Pak. Enggak semua rakyat Indonesia bisa dibohongi dengan foto-foto tersebut. Kami rakyat Indonesia ini butuh keadilan, butuh kejujuran. Ingin tetap menetapkan tersangka, tetap kekeh ya, menetapkan tersangkanya bahwa Peggy Setiawan seorang kuli bangunan. Menangkap seorang kuli bangunan aja mencapai 8 tahun. Nggak masuk akal loh, Pak. Ya, sedangkan orang-orang yang di sekitarnya Eki tidak ada yang diperiksa. Kemudian yang dibilangan katanya Saka, Liga Akbar, katanya memberikan keterangan palsu. Kenapa? Nih, 7 yang dipenjara akan bebas. Saya mohon deh yang 7 yang dipenjara itu ya, yang bebas itu bukan murni kasus yang namanya Vina dan Eki. Karena berawalkan dari kasus Sajam. Ya, kasus Sajam tahu kan, kasus senjata tajam pada waktu itu. Kemudian mereka digiringlah ke penjara. Digiring ke penjara, mereka digebukin, dihajar, disiksa agar mengakui mereka ini bahwa mereka ini ada melakukan pembinihan terhadap Eki dan yang namanya. Jangan tumbalkan rakyat-rakyat kecil, Pak. Tolonglah. Ya, jangan tumbalkan rakyat-rakyat kecil ini, ya. Hak asasi manusia itu tidak hanya berlaku untuk pejabat, anak pejabat saja yang harus dilindungi. Rakyat biasa juga harus dilindungi, Pak. Saya itu yang heran ya, kasus dulu kita masih zamannya Orbah dulu ya. Kasus namanya Ruslan Buton ya. Ada orang yang disundut rokok segala macam. Itu kasus Ruslan Buton itu hanya dikenakan berapa tahun saja penjara. Terus kemudian berlanjut lagi ke zaman now. Zaman now yang seperti ini model. Kasus Vina aja mencapai 9 tahun kurang loh, Pak. 8 tahun lebih kan. Berjalan hampir 9 tahun sampai sekarang. Kok masih aja pembuktiannya seperti itu? Ya, katanya tidak mau gaduh. Marilah berkata jujur. Ya sekarang ini ya mudah-mudahan yang 7 di penjara itu buka suara dan buka keadilan yang sebenar-benarnya. Kalau hanya sekedar foto yang diambil untuk barang bukti untuk menetapkan Peggy Setiawan seorang kuli bangunan sebagai tersangka, saya nggak puas. Ya nggak puas, nggak akan orang. Saya menyangkal itu, Pak. Menyangkal itu kenapa? Ya kalau sekedar foto, nih, ya seperti tadi saya lihat. Nah orang-orang ini yang model begini. Jadi seperti itu ya, Pak. Indonesia ini udah mulai cerdas. Kalau 2016 lalu ada WeChat, ada Taukal, ya ada BlackBerry, itu orang mengupload di Facebook itu masih bisa dilacak, Pak. Nah yang saya heran juga saat ini akun Vina ya yang namanya Facebook juga udah di tangan kakaknya. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa?
Kok bisa akunnya Vina ada di tangan kakaknya? Kemudian postingan-postingan yang kasar-kasar dihapus. Sementara kalian untuk memeriksa Widya, apakah kalian itu bertindak adil? Enggak. Orang yang saya sebut-sebut tidak ada yang kalian periksa. Kok malah Widya yang disuruh periksa? Aneh kan? Ya enggak? Nah, begitu dong. Ya harusnya diperiksa. Kenapa? Orang-orang di sekitarnya yang namanya teman-temannya Eki dan ini, seperti keterangannya Liga Akbar. Kenapa? Bilang kalau Liga Akbar dan Saka memberikan keterangan palsu. Untuk keberapa kali itu Pak bilang mereka tuh menyampaikan keterangan palsu. Dengan 7 orang harus dipaksa untuk menyampaikan kata-kata bahwa mereka lah pelakunya, Pak. Tuhan itu maha adil, Allah itu maha adil, nggak bisa dibohongi, Pak. Ya, Indonesia ini butuh keadilan seadil-adilnya. Jangan rakyat kecil yang ditumbalkan. Mereka tulang punggung keluarga. Ya, tolong kalian juga lahir dari rahim seorang ibu. Ya mohonlah Pak, diperhatikan sedikit. Rakyat Indonesia ini butuh benar-benar keadilan. Ya kan, apa yang disampaikan Bapak Susno Haji itu saya juga sependapat. Ya. Jadi kalau kita ya bilang di sana ada pemberitaan bahwa itu Rudiana katanya tidak terlibat dalam kasus Vina, nggak mungkin sekali Pak. Ya, Vina itu diskusi bukan di jalan raya tapi di tempat khusus, ya di tempat khusus diskusinya. Jadi baru dilempar ke jalan, ya kan? Nah, kenapa bapak-bapak polisi, halo? Kok CCTV ditunggu-tunggu masyarakat se-Indonesia kok nggak dibuka gitu Pak, CCTV-nya itu Pak? Kok bisa Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka? Kok bisa? Ya atas dasar apa? Mana bukti selanjutnya CCTV-nya? Itu loh Pak, jangan hanya nyomot aja orang-orang yang seperti itu. Kalau hanya foto, aduh, ya banyak foto nih Pak, itu contohnya ada kan. Nah seperti itu kira-kira ya. Ada apa ini dibalik ini semua? Antara kepolisian dengan pengacara kemarin memberhentikan sementara, kemudian kepolisian juga menemukan yang namanya bukti